Halo Zainers, selamat datang di segmen baru Zaintek, yaitu Zaintek Teman UMKM. Fokus dan tujuan dari segmen ini sebenarnya untuk mensupport para pelaku UMKM dari segi branding kemasan, dengan harapan agar mereka bisa jauh lebih dikenal dan dari mungkin yang awalnya memakai kemasan polos, nah kita support untuk kemasan produk mereka. Di episode kali ini kita akan berkunjung ke Kampung Kue yang ada di Rungkut, Kota Surabaya. Ikuti terus ya Zainers. Jadi di Kampung Kue itu kita bertemu dengan Ibu Hairul Mahpudoah atau akrabnya biasa dipanggil Bu Irul. Beliau itu bercerita bahwa ibu-ibu pelaku UMKM di Kampung Kue ini mengalami kesulitan di mana mereka tidak bisa memesan kemasan kue dalam jumlah yang besar. Sedangkan kebutuhan ibu-ibu pelaku UMKM ini hanya berkisar di ratusan kemasan produk saja. Selain itu di beberapa tempat harganya juga tidak terjangkau bagi mereka Zainers. Nah, faktor-faktor itu yang membuat ibu-ibu pelaku UMKM di Kampung Kue lebih memilih menggunakan kemasan produk kue yang polos tanpa adanya branding dari usaha mereka. Nah, untuk lengkapnya Zainers bisa simak video ini ya. Kampung Kue, salah satu wisata kuliner di Surabaya, tepatnya di Jalan Rungkut Lor, Gang 2, yang terus eksis sejak awal berdirinya 2005 lalu. Kampung Kue menjadi wadah untuk warga setempat mengembangkan UMKM dan memperkuat perekonomian mereka. Banyak variasi jajanan pasar yang tentunya diminati para penggemar jajanan tradisional. Bahkan, sejak matahari belum menunjukkan rupanya, aktivitas jual beli sudah berlangsung di tempat ini. Kampung Kue mulai saya gagas pada tahun 2005. Jadi pada saat itu saya melihat ibu-ibu yang di sini ini kurang melakukan kegiatan yang produktif. Jadi kalau pagi sudah jagongan gitu kan. Nah kemudian saya berpikir ada nggak sih yang bisa saya lakukan untuk membantu ibu-ibu yang ada di sini. Setelah ibu-ibu bergabung dengan Kampung Kue dan mempunyai usaha sendiri-sendiri, akhirnya dampaknya luar biasa. Dulu saya bertekad bahwa Kampung Kue ini saya dirikan dalam rangka kegiatan untuk ini menghadapi dampak krisis ekonomi pada tahun 98. Ternyata 2005 itu kan masih terasa. Nah, saya pinginnya kegiatan-kegiatan ini akan menjadi lebih baik, akan lebih maju, karena kalau awalnya dulu itu kan hanya sampingan aja ya bagi ibu-ibu, tapi sekarang sudah menjadi penghasilan utama. Rata-rata mereka produksi sendiri, jadi setiap orang yang ada di Kampung Kue mempunyai produk unggulan masing-masing. Kalau dulu awalnya pembeli itu hanya dari Rungkut ya, seiring dengan berjalannya waktu kita promosi dan lain sebagainya, sekarang sudah nyampe di Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya untuk kue-kue basahnya. Kue keringnya aja sudah pernah dijual di atas pesawat Citylink, sudah pernah dikirim ke Singapura, Malaysia, sudah ada di pusat oleh-oleh. Dari segi branding banyak sekali karena kita tamu-tamunya kan banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan tugas akhir itu dari di kafe kayak gitu S1, S2. Nah itu mereka kebanyakan membantu kita untuk desain karena mereka meyakinkan kita bahwa branding itu adalah salah satu hal yang penting yang mesti kita miliki ya, yang mesti kita lakukan mau tidak mau. Karena itu berkaitan dengan mati hidupnya sebuah usaha. Jajanan pasar seperti ini tentu erat kaitannya dengan kemasan dan branding. Namun, tidak sedikit pula yang masih belum memberikan branding pada kemasan kue mereka. Sangat penting sekali, apalagi untuk kategori kayak paguyuban ya, paguyuban Kampung Kue. Kita kepinginnya paguyuban Kampung Kue ini bisa dikenal, bisa dikenang sampai nanti anak cucu kita. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kegiatan branding, tidak akan terwujud gitu. Di tengah maraknya industri kue rumahan,
di mana setiap dapur tampak menyajikan kelezatan yang menggoda. Branding menjadi kunci untuk membedakan diri dan membangun identitas yang kuat. Ini ada stiker buat di kemasan mungkin bisa Iya. dipakai. Oke, terima kasih. Saya kira dengan program dari Zaintek teman UMKM ini betul-betul tepat sasaran gitu kan. Jadi beberapa hal yang kemarin dikerjakan saya kira itu bisa diaplikasikan, mudah diaplikasikan di dalam kemasan-kemasan yang dimiliki oleh teman-teman UKM. Kalau kita ngomong branding, bisa sesederhana mungkin yang bisa dilakukan adalah hal-hal semacam ini. Awalnya dari hal-hal kecil, kemudian nanti ke depannya menjadi lebih luar biasa. Branding bukan hanya sekedar tentang logo yang menarik atau nama yang unik. Ia adalah tentang membangun sebuah cerita yang resonan dengan pelanggan. Ia adalah cara untuk menampilkan kualitas, nilai, dan keunikan produk, serta menciptakan hubungan emosional yang mendalam dengan konsumen. Sebenarnya branding kemasan ini macamnya ada banyak, Zeners. Tapi kita memilih stiker karena dia lebih fleksibel dan bisa ditempelkan di kemasan apa saja. Tinggal disesuaikan ukuran dan desainnya saja. Harga cetak per picisnya juga sangat terjangkau, Zeners. Bahkan tidak sampai Rp50, tentunya tergantung ukuran ya. Jadi sebenarnya penggunaan stiker pada kemasan branding ini bisa jadi opsi sebagai branding yang sederhana namun juga murah. Kalau kita biasa cetak stiker ukuran A3 di Christine Digital Printing dan kita cuttingnya menggunakan mesin cutting stiker auto feeder Innovatec A13 Pro Servo. Jadi seperti itu ya Zeners untuk episode Zaintek teman UMKM kali ini. Kalau kalian punya teman, tetangga, atau mungkin saudara kalian yang memang membutuhkan untuk support dari branding kemasan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Zaintek, solusi bisnis percetakan.